Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Virus corona memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. 65% UMKM diprediksi sudah gulung tikar. Ekonomi Indef menilai kondisi ini lebih buruk dari krisis 1998 atau 2008. Kita harapkan UMKM kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Koperasi dan UMKM yang beranggotakan yang pertama, Fatimah Rahayu Lestari NIM 195, kedua, Atika Lailatul Fitri NIM 197, dan yang terakhir, saya sendiri, Francisca Firmanda NIM 198, akan menjelaskan materi dengan tema Corona Membunuh Bisnis UMKM. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu UMKM dan peranan pentingnya bagi kemajuan perekonomian. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang paling besar. Selain itu, UMKM di sini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka, sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan pada kelompok UMKM ini. Jika dilihat secara umum, kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia meliputi yang pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, kedua, sarana mengentaskan kemiskinan, dan yang ketiga, UMKM di sini juga menjadi sarana pemasukan bagi devisa negara. Tentu dalam upaya pengembangan UMKM di sini tidak lepas dari berbagai tantangan. Apalagi, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia tengah dihadapkan tantangan berupa virus COVID-19. Virus ini merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 yang lalu. Penularan virus ini terbilang sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain dan bahkan beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian global, di mana banyak dari beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, adanya virus COVID-19 juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku UMKM. Padahal, seperti yang kita lihat, bahwa keberadaan UMKM di sini amat penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan cerdas dari pemerintah supaya keberadaan UMKM ini tetap stabil dan aman. Melanjutkan dampak apa saja koperasi dan UMKM yang telah terkena pandemi COVID-19. Dampak tersebut mengakibatkan penurunan penjualan dengan 1.332 koperasi dan UMKM ini telah terdampak corona. Telah terdapat 917 koperasi dan UMKM setara dengan 69% yang menyertakan keluh kesah penjualan. Sejumlah pelaku UMKM yang belum mendapat bantuan kini berhenti melakukan produksi. Kemudian juga menghentikan karyawan PSBB. Pemerintah juga memberi kelonggaran pada pelaku UMKM yang tidak mungkin memberi THR karena tidak ada penghasilan. Untuk kelompok kami akan membahas tentang UMKM atau koperasi di wilayah Jawa Barat dan di Sumatera Utara. Dalam UMKM di Jawa Barat ini telah terdapat 1.569 UMKM yang telah terdampak pandemi ini. Jumlah
UMKM terdampak pandemi COVID-19 masih akan terus bertambah. Secara nasional, jumlah UMKM yang sudah terdata mencapai 7.994. Sedangkan dari sisi skala usaha yang paling terdampak adalah UMK, khusus untuk usaha harian. Sebagian besar 47% total UMKM itu pelaku usaha makanan dan olahan. Dari Ketua Pusat Data dan Rencana UMKM, dikarenakan anjloknya permintaan dan yang dikeluhkan sebesar 96% responden. 81% mengeluhkan kenaikan harga bahan baku. Dari sisi aktivitas produksi, hanya 4% yang berorientasi normal dan 32% berhenti operasi produksi. Kemudian, untuk UMKM dan koperasi di Sumatera Utara, kini sebanyak 672.000 yang beroperasi dari total awalnya 960.000 dan koperasi 7.700 dari total awal koperasi sebanyak 11.000. Hal ini dikarenakan masalah pembiayaan karena sangat sulit dalam mencari akses pembiayaan sehingga menjadi pengaruh pada koperasi dan UMKM. Presiden Jokowi memberikan keringanan dengan tenggat waktu selama 6 bulan. Kemudian diberikan ke pelaku UMKM. Setelah 6 bulan selesai, maka harus bisa stabil jikalau daya masyarakat itu tinggi. Setelah itu harus ada dorongan juga kebijakan khusus untuk koperasi, keringanan KUR atau kredit usaha rakyat, kemudian keringanan dari lembaga pengelola dana bergulir, kemudahan dan keringanan pajak. Kemudian keluh kesah lain itu berupa sulitnya bahan baku. Kemudian keluhan lainnya seperti terjadi penurunan permintaan, kemudian takut membuka usahanya karena dikhawatirkan berinteraksi secara langsung. Kemudian telah terganggunya distribusi hingga permodalan. Dengan keterkaitan distribusi dalam penyaluran bahan baku, penjualan dan lainnya yang menjadi terhambatnya aktivitas distribusi KUMKM. Dilihat dari sisi permodalan yang terdapat terganggunya akibat pandemi ini dengan sejumlah 179 koperasi UMKM. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapat permodalan usaha. Kemudian hal ini mengenai aktivitas produksi terhambat sejumlah 50 koperasi. Dan UMKM menyatakan produksinya menurun, bahkan terpaksa tidak melanjutkan produksi. Seperti yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa dampak dari virus corona ini terhadap para pelaku bisnis UMKM tentu tidak main-main. Nah, sudah sepatutnya pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi tersebut. Mengutip dari berbagai portal di internet maupun media massa seperti televisi, untuk menanggulangi krisis ekonomi yang dialami oleh UMKM, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya yang pertama, pemerintah menyiapkan 2 skema pemberian stimulus bagi usaha mikro kecil menengah yang terdampak COVID-19, yakni melalui mekanisme moneter dan bantuan sosial. Stimulus melalui mekanisme moneter diberikan kepada usaha yang masih bisa bertahan, sedangkan mekanisme bansos diberikan kepada UMKM di sektor mikro dan ultramikro yang sudah tidak bisa berjualan, sebab
Usaha mikro dan ultramikro tidak bisa dibantu dengan skema stimulus ekonomi. Mitigasi dampak terhadap UMKM itu melalui dua skema, yaitu mekanisme ekonomi terhadap UMKM yang masih bisa bertahan dan mekanisme bansos yang UMKM-nya terutama di sektor mikro dan ultramikro yang tidak bisa lagi berjualan. Berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, terdapat 6 program utama dalam membantu UMKM yang terdampak. Salah satunya terkait relaksasi kredit, cicilan dan bunga selama 6 bulan bagi penerima kredit usaha rakyat maupun penerima kredit ultramikro di bawah 10 juta. Penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir, PT Permodalan Nasional Madani, melalui program unit layanan mikro madani, usaha ultramikro, dan membina ekonomi keluarga sejahtera, Bahana Arta Ventura, hingga Pegadaian. Sementara penerima kredit pengusaha ultramikro di bawah 10 juta, penyalurannya dilakukan melalui koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, termasuk syariah serta vintage. Yang kedua, insentif perpajakan. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final untuk pelaku UMKM yang beromset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun dari 0,5% menjadi 0%. Penurunan tarif PPh final tersebut berjalan selama 6 bulan, dimulai dari April 2020 sampai September 2020. Yang ketiga, pemerintah juga menunda angsuran dan subsidi bunga bagi usaha mikro yang menerima kredit dari LPDB. Hal serupa dilakukan untuk para penerima bantuan modal dari berbagai kementerian. Pemerintah juga menyiapkan skema perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Yang keempat, Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal pemulihan. Dengan demikian, BUMN nantinya dapat menyerap berbagai hasil produksi UMKM. Nah, tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sudah sepatutnya kita sesama masyarakat Indonesia harus saling membantu jika ada saudara kita yang kesusahan. Kita juga bisa membantu kelancaran bisnis para pelaku UMKM, yakni dengan cara membeli dan membantu memasarkan atau mempromosikan produk dari UMKM tersebut. Misalnya, ketika kita setelah membeli sebuah produk dari UMKM, kita memposting produk tersebut di sosial media dan otomatis produk tersebut akan dilihat oleh banyak orang. Semakin banyak yang melihat produk tersebut, maka semakin banyak pula yang tertarik untuk membelinya. Jika demikian, maka usaha yang dijalankan UMKM tersebut dapat terus berjalan. Selain itu, untuk para pelaku UMKM sendiri bisa saja berinisiatif menambahkan jasa layanan pesan antar, transaksi online, serta menjajaki marketplace seperti Shopee dan Tokopedia agar produknya bisa dijangkau oleh siapa saja. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan.